Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari perusahaan WBS kelompok 10 dari kelas konfigurasi ERP. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai our company profile yaitu PT WBS yang merupakan PT Fleet Management. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alia Anissa selaku purchasing, ada juga Muhammad Aryaksyah yaitu selaku sales, ada Gilang Arfadika, Hanania selaku inventory. Selanjutnya juga ada Fikri Afan Fadli selaku operation dan saya sendiri yaitu Said Abdurrahman selaku accounting dan juga finance. Berikut merupakan konten-konten yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada tentang kami atau about us. Yang kedua produk yang kami jual yaitu our service. Ketiga ada proses bisnis kami atau business process dan juga keempat stakeholder kami. Ya, kita masuk pertama yaitu terkait about us. Ya, jadi PT WBS ini merupakan perusahaan jasa sewa transportasi yang berlokasi di Jalan Duku Atas nomor 17, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, PT WBS ini menyediakan layanan sewa kendaraan atau transportasi kepada customer yang membutuhkan mobilisasi barang-barang berkategori besar. Nah, perusahaan jasa sewa transportasi ini dapat menawarkan berbagai jenis kendaraan, termasuk di dalamnya itu yang pertama ada mobil, ada truk juga, ada forklift, dan sebagainya. Nah, PT WBS sendiri ini berdiri pada tahun 2017 dan sudah melakukan ekspansi ke beberapa wilayah di Indonesia. Visi dan misi dari PT WBS. Jadi visi dari PT WBS adalah menjadi perusahaan layanan sewa transportasi terbuka yang dapat memenuhi kebutuhan customer-nya. PT WBS berfokus untuk memberikan layanan terbaik demi memberikan kepuasan kepada pelanggan. Lalu untuk misi dari PT WBS adalah menyediakan kendaraan berkualitas yang tinggi, aman, nyaman dan bersih untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan. Lalu memberikan layanan pelanggan yang ramah, responsif dan profesional. Lalu yang ketiga adalah terus berinovasi dalam teknologi dan layanan untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Lalu yang keempat adalah membangun kemitraan dengan mitra bisnis untuk saling mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Lalu sekarang kita akan membahas organisasi struktur dari PT WBS. Jadi di atas ini ya, hierarki paling atas dari PT WBS itu adalah CEO ya. Dan di bawahnya itu terdapat 7 divisi, yaitu ada accounting and finance, sales, warehouse, marketing, purchase, human resource, sama operations. Dan 7 divisi ini memiliki posisi yang setara ya. Jadi semua itu sama gitu. Oke, kita akan langsung lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi slide ini ada slide kedua ya, yaitu our service. Oke, sekarang kita ke slide penyewaan kendaraan dari PT WBS. Jadi PT WBS ini menyewakan 7 tipe kendaraan, yaitu ada mobil, pick up, forklift, van, engkel, CDD, sama tronton. Jadi ini adalah tipe kendaraannya dan mungkin harganya ini akan berbeda ya. Jadi untuk mobil, pick up dan forklift harganya akan berbeda sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai bisnis proses dari PT WBS. Proses bisnis PT WBS secara general dimulai dari pemesanan kendaraan. Pelanggan dapat memesan kendaraan secara langsung melalui website PT WBS atau melalui telepon. Tim penjualan akan memproses pesanan tersebut dan mengatur pengiriman kendaraan ke lokasi pelanggan. Yang kedua adalah persiapan kendaraan. Setelah pesanan diterima, tim operasional akan mempersiapkan kendaraan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini termasuk memastikan kendaraan dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. Proses bisnis yang ketiga adalah penyewaan kendaraan. Setelah kendaraan tiba di lokasi pelanggan, pelanggan dapat mulai menggunakan kendaraan sesuai dengan kesepakatan sewa. PT WBS akan mengelola semua aspek penyewaan termasuk perawatan dan perbaikan kendaraan selama masa sewa. Dan yang terakhir adalah penagihan dan pembayaran. Setelah masa sewa kendaraan selesai, PT WBS akan mengirimkan tagihan ke pelanggan sesuai dengan kesepakatan awal. Pelanggan dapat membayar tagihan melalui berbagai cara termasuk transfer bank dan juga kartu kredit. Berikut adalah proses bisnis yang dilakukan oleh customer. Yang pertama itu customer dapat melihat-lihat kendaraan yang bisa disewa di PT WBS melalui website resminya. Lalu apabila
customer sudah memutuskan ingin menyewa kendaraan mana, mereka dapat membuat pesanan penyewaan, bisa bilang ke sales, bisa melalui email atau nomor telepon di telepon. Lalu terakhir, customer akan melakukan pembayaran, dan pembayaran ini bisa dilakukan sebelum penyewaannya terjadi atau setelah, atau terdapat suatu down payment sebelum pembayaran sekian persen sesuai dengan perjanjian penyewaannya, pembayaran penyewaannya. Lalu berikutnya ada proses bisnis yang dilakukan oleh staff purchase. Itu yang pertama adalah membuat RFQ, request for quotation, yang dikirimkan ke vendor apabila ingin membeli suatu transportasi yang dibutuhkan. Lalu membuat PO, purchase order, dari vendor dengan tawaran yang terbaik. Lalu menerima transportasi dari vendor yang akan disimpan di gudang kendaraan. Dan terakhir adalah melakukan pembayaran terhadap kendaraan yang telah dibeli. Berikutnya ada proses bisnis yang dilakukan oleh staff warehouse. Yang pertama adalah calculate, dia menghitung dan mengecek ketersediaan kendaraan, lalu melakukan report, dan membuat purchase request ke bagian purchasing apabila banyak pesanan yang tidak dapat dilayani karena kendaraan-kendaraannya semuanya sudah tersewakan. Lalu akan melakukan receiving, yaitu menerima kendaraan, terus mengatur akan ditaruh di mana. Dan terakhir adalah manage, mengelola kendaraan dari vendor yang ada di gudang dengan memperhatikan keadaannya, apakah membutuhkan maintenance atau service lainnya. Berikut adalah proses bisnis yang dilakukan staff accounting. Pertama, mereka membuat COA, mendaftarkan akun-akun yang akan digunakan selama transaksi, lalu membuat opening balance, lalu mengkonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan baik untuk proses pembelian maupun pembayaran dari customer hasil sales. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Lalu ada juga proses bisnis dari segi sales. Yang pertama itu dia akan membuat order entry. Dia menerima request sewa transportasi dari customer, lalu membuat rental kontrak apabila memang tersedia kendaraan yang ingin disewa customer itu tersedia. Lalu apabila sudah selesai penyewaannya, kontraknya udah dibuat, dia akan membuat customer invoice. Dia menagihkan customer sebuah invoice yang berisikan jumlah tagihannya sesuai dengan harga rental kontrak yang sudah dibuat sebelumnya. Bagian selanjutnya, stakeholders. Vendor dari PT WBS terbagi menjadi dua, itu ada supplier dan partner. Yang pertama dari sisi supplier, terdapat PT Merpatimas, yang mana merupakan pemasok utama dari mobil kendaraan Suzuki, mulai dari mobil ekonomi, mobil box, pick-up, truk, dan van. Lalu kemudian ada PT Winona, yang mana merupakan perusahaan pemasok bahan untuk memastikan kendaraan PT WBS selalu terisi dengan bahan bakar yang cukup. Kemudian dari partner, terdapat PT Astra yang merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan perlindungan untuk kendaraan pengemudi dan barang yang diangkut. Stakeholder selanjutnya ada customer, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perusahaan, yang mana PT WBS menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin mengoutsource fungsi manajemen aset kendaraan mereka. Yang mana PT WBS menyediakan mobil forklift hingga truk yang dapat disewakan dalam jangka waktu yang singkat ataupun panjang. Fungsi pemeliharaan dari kendaraan-kendaraan ini menjadi tanggung jawab dari PT WBS. Sehingga misal ketika mobil mengalami kendala, maka perusahaan PT WBS akan menggantinya dengan unit yang lain. Lalu customer selanjutnya ada individu, yang mana PT WBS menjadi solusi bagi pelanggan yang membutuhkan jasa sewa kendaraan untuk kebutuhan personal. Dan sewa juga dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.